seperti yang tadi sudah Pak Edi sampaikan, ada 3 hal yang akan Pak Edi sampaikan ke teman-teman pada malam hari ini, teman-teman. Yang pertama soal pendidikan lanjutan, ya teman-teman. Di semester ini itu, di kelas 9 itu Pak Edi sudah sampaikan berkali-kali ya, di kelas 9 itu masa emas. Masa emas karena di momentum kelas 9 itu teman-teman akan menentukan kemana arah langkah masa depan teman-teman. Saya mau ke SMK, saya mau ke SMA, mau ngambil jurusan IPA, mau ngambil jurusan IPS, mau ngambil teknik mesin, teknik IT, mau ngambil tata boga, mau ngambil pariwisata dan lain sebagainya. Itu teman-teman memilih ketika berada di kelas 9. Dan sekarang tanpa terasa kurang lebih kita punya waktu itu sekitar 14 hari lagi. 14 hari lagi itu kebersamaan kita di semester ganjil ini. Artinya teman-teman selama 14 hari ke depan itu teman-teman masih punya kesempatan untuk belajar bersama dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru sebelum akhirnya kita tutup semester ganjil dan memasuki semester genap. Dan di situ teman-teman benar-benar punya waktu yang sangat mepet menyelesaikan pendidikannya, lalu berlanjut ke kelulusan dan sayonara, selamat tinggal dan go to SMA gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Nah untuk itu teman-teman yang mau Pak Edi sampaikan ke teman-teman pada malam hari ini, yang pertama soal persiapan. Persiapan yang Pak Edi maksud dengan pendidikan lanjutan ini teman-teman, mungkin sekarang kalau ditanya, bro, nanti malah lanjut ke SMA mana sih? Mungkin teman-teman masih ada yang mungkin Pak, saya tuh masih belum tahu nih Pak mau daftar ke SMA mana gitu. Atau Pak, saya tuh masih bingung Pak mau ngambil jurusan IPA atau IPS apa-apa itu belum, masih bingung Pak. Teman-teman, tanpa terasa kalau Pak Edi balik lagi di kelas 9, share. Ini kan udah sekitar 4,5 bulan ya kita di kelas 9 semester ganjil. Kerasa nggak share? Kerasa nggak? Coba diingat. Di kelas 9 tuh udah mau semester ganjil, udah mau beres nih, udah mau selesai. Kerasa nggak, Share? Enggak, Pak. Enggak. Nggak kerasa ya. Korin, tempat ini semester ganjil tuh ntar lagi mau kelar nih. Kerasa nggak? Kerasanya cepat banget atau malah lama banget, Korin? Halo, Korin. Cepat banget sih. Kerasanya cepat banget ya. Aldo, 4,5 bulan ini di semester ganjil ini kerasa cepat banget atau lama banget, Dok? Cepet banget, Pak. Cepet banget teman-teman ya, apalagi 2 minggu lagi teman-teman, itu kayak bangun tidur, bangun, udah libur gitu ya, masuk semester genap. Nah teman-teman, Pak Edi mau bilang berkaitan dengan pendidikan lanjutan ini, barangkali kalau ada teman-teman yang belum punya pilihan, yuk dari sekarang mulai ngobrol sama orang tua, bicara sama orang tua, dan lebih banyak lagi refleksi. Kira-kira saya ini lebih cocok atau mampu di bidang apa, di apa namanya, kalau mau ke SMA negeri ya pasti ke SMA negeri atau swasta pasti jurusan IPA atau IPS, ataupun kalau teman-teman pengen ke SMK paling nggak teman-teman udah punya gambaran nih. Itu yang pertama. Jadi teman-teman yang belum punya pilihan, yuk dari sekarang mulai kenali dulu nih potensi kita tuh. Saya kayaknya lebih condong di IPA deh kayaknya. Atau Andin bilang Pak saya tuh kayaknya lebih condong ke IPS deh gitu. Atau misalkan Jared Pak saya tuh pengen jadi pengacara Pak, ya udah saya ngambil IPS saja. Teman-teman harus punya gambaran dari sekarang supaya apa, pada saat pengambilan jurusan itu teman-teman bukan karena ikut rame ya, karena ikut rame, tapi karena memang itu sesuai dengan rencana teman-teman, sesuai dengan pilihan teman-teman. Itu yang pertama. Kalau memang teman-teman belum punya pilihan, yuk cari referensi. Bisa ngobrol sama Bapak Ibu guru, misalkan bagi teman-teman yang masih bingung, yuk silakan konsultasi dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru akan memberikan ya semacam masukan, tetapi jangan lupa juga bicara dengan orang tua. Pak dengar-dengar kemarin ada yang sudah daftar ke Sanmar 2. Waduh. Ada yang udah mau jadi alumni, sudah mau lulus, aduh, selamat tinggal, goodbye ya, aduh, cepat sekali gitu ya. Tapi ya itulah teman-teman lah, kebersamaan kita di SMP itu cuma 3 tahun, nggak lebih. Kalau misalkan ada anak kelas 9, Pak, boleh nggak Pak, saya setahun lagi di Selamat, ya boleh juga gitu ya. Tapi kan nggak mungkin juga gitu, teman-teman. Itu soal pemilihan jurusan. Jadi pesan Pak Edi teman-teman, yuk dari sekarang mulai punya gambaran soal prospek karir, pekerjaan, sama
kira-kira saya tuh lebih mampu di jurusan apa sih? Teman-teman harus udah punya gambaran dari sekarang, ya. Itu yang pertama, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman, Pak Edi mau nanya dulu nih ke teman-teman. Boleh nanti dijawab di room chat ya. Teman-teman, ada yang pilihan atau ada yang belum punya pilihan nih? Atau masih bingung? Ada nggak, teman-teman? Atau udah punya pilihan semua, teman-teman? Halo, everybody. Ayo, teman-teman, boleh di room chat. Teman-teman yang di kelas 91 dan 92 ini udah punya pilihan jurusan semua kah? Atau ada yang belum? Yang belum ya nggak apa-apa juga, yang udah nggak apa-apa juga. Mau ke SMA atau ke SMA, SMK itu bukan jadi soal ya, tapi paling nggak teman-teman udah punya pilihan. Oke, thank you teman-teman. Mentari sudah, katanya Angel juga sudah. Rosa sudah, waduh rata-rata sudah ya. Waduh, sudah semua ini ya. Kayaknya udah siap semua ya jadi alumni rupanya. Sahabat-sahabat teman-teman yang terkece badai ini ya. Nicole sudah, Karen sudah, Marina sudah, aduh luar biasa ya. Waduh, berarti udah siap semua ya Bu Ter ya rupanya ya teman-teman kita saudara-saudara sebangsa dan setanah air sekelas 81 dan 91 dan 92 ini ya. Aduh. Oke, teman-teman, berbahagialah teman-teman yang sudah punya pilihan, tetapi teman-teman yang barangkali belum punya pilihan, jangan takut ya, jangan takut atau merasa, aduh, teman saya udah punya pilihan nih, saya gimana ya? Jangan merasa jadi berkecil hati atau rendah hati, jangan ya, rendah diri jangan ya. Teman-teman masih punya waktu, sisa waktu untuk memikirkan itu. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, Pak Adi lanjut ya, itu soal pemilihan jurusan. Sampai di sini teman-teman, Pak Edi ingatkan bagi teman-teman yang masih bingung, nggak tahu saya nanti mengambil jurusan apa, boleh dari sekarang mulai dipikirkan. Kira-kira nanti saya mengambil jurusan apa, boleh bisa banget konsultasi sama Bapak Ibu wali kelas, sama Pak Edi dan siapapun Bapak Ibu guru atau orang tua kalian. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, yang mau Pak Edi sampaikan adalah persiapan kelulusan. Nah, tadi siang itu Pak Edi sudah bicara sama Pak Dodi, ya. Pak Dod, nanti untuk ini Yohana Simarmata, kayaknya Yosafat ya ini ya. Yosafat kayaknya. Mudah-mudahan bisa ikut semua. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi siang itu Pak Edi sempat bicara sedikit dengan Pak Dodi. Pak Dod, untuk tahun ini kelulusan itu gimana, Pak Dodi? Nah teman-teman, dari Pak Dodi mengatakan teman-teman, dan mungkin teman-teman sudah dapat informasi sebelum-sebelumnya ya, bahwa berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kelulusan ditentukan oleh UN, ya ujian nasional, tapi untuk dari dua angkatan terakhir itu kelulusan ditentukan oleh nilai rapor. Ya, teman-teman, Pak Edi mau bilang begini. Mungkin akan lebih banyak nanti Pak Edi ulas di poin nomor 3, tapi Pak Edi sedikit berbagi ya. Teman-teman, Pak Edi coba ajak teman-teman sedikit merefleksikan kembali. Sorry ya, Pak Edi minum air dulu keselak. Ya, tambahan Pak tadi nilai rapot sama nilai ujian tulis praktik sama tulis nanti di semester 2. Ya, Bu. Untuk kelulusan. Ya, Bu. Oke, thank you Bu Ter sudah menambahkan ya. Jadi pertama Pak Edi jelasin dulu soal nilai rapor teman-teman ya. Pasti nanti ada ujian sekolah juga ya, ujian sekolah tulis dan ujian sekolah praktik ya. Itu dari itu akan diadakan di semester depan. Nah, Pak Edi lanjut teman-teman. Berkaitan dengan nilai raport sendiri teman-teman, kelulusan itu ditentukan oleh rata-rata nilai raport dari kelas 7, 8 dan 9. Kelas 9 semester ganjil. Artinya ada 5 semester digabung, dirata-ratakan, itu menjadi salah satu penentu nilai penentu kelulusan teman-teman. Teman-teman, Pak Edi pengen ngajak teman-teman balik lagi pada peristiwa di mana teman-teman masih kelas 7, kelas 8 dan hari ini di kelas 9. Teman-teman coba pikirkan gini, kalau misalkan kelulusan itu ditentukan satu oleh nilai raport, gimana sih hasil raport saya selama ini, selama 9 semester, selama 5 semester itu? Bayangin teman-teman, Pak Edi dan Bapak Ibu Guru, Bu Susan, Bu Teri, dan semua Bapak Ibu Guru sudah mewanti-wanti anak-anak sebisa mungkin ikuti pembelajaran ini dengan baik biar nanti ketika kelulusan itu teman-teman nggak lagi dikejar oleh nilai itu. Teman-teman sekali lagi coba kita pikirkan deh sejenak aja gitu ya, kira-kira nilai raport saya waktu kelas 7 semester ganjil, waktu saya baru lulus SD, waktu itu muka saya tuh masih cupu-cupu banget, masih gemas-gemas, masih baru lulus dari SD, gimana ya.
Masih bandel-bandelnya waktu masih kelas 7. Naik ke kelas 8, nilai saya gimana di rapot. Di kelas 8 saya juga ada mulai belajar agak sedikit-sedikit bandel, mulai nggak mau nurut sama omongan bapak ibu guru sama orang tua saya. Aduh, gimana? Di kelas 9 ini mau lulus, gimana sih prestasi saya yang tercantum dalam nilai raport saya? Coba teman-teman bayangin. Pertanyaan Pak Edi untuk teman-teman, kalau hari ini kita buat semacam apa ya? Kita buat semacam perbandingan, kira-kira hari ini jika patokannya pada PTS kemarin, kira-kira dari nilai raport itu saya lulus nggak ya? Ayo, mari kita buat perbandingan gitu. Nah, teman-teman, berkaitan dengan kelulusan ini, maka penting Pak Edi sampaikan teman-teman sebisa mungkin di PAS semester ganjil ini, teman-teman, sebisa mungkin ya, tadi di kelas 8 ya, kemarin di kelas 7 Pak Edi sudah bilang, harus berani banting setir, harus berani injak gas, harus berani tancap gas ya, biar teman-teman punya perolehan itu teman-teman sendiri puas. Maksudnya jangan sampai nanti kita lihat raport, aduh kok nilai saya kok gini ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita nggak puas nih dengan nilai kita yang kita peroleh. Padahal saya tuh bisa loh dapetin yang lebih gitu. Nah teman-teman, maksud Pak Edi dalam waktu 2 minggu ke depan, yuk mulai tancap gas ya, mulai injak gas ya, mulai banting setir, yuk fokus pada apa yang menjadi harapan teman-teman. Ya juara punya orang lah, tapi paling nggak saya puas dengan perolehan yang saya dapetin dari nilai raport saya. Ya, itu teman-teman berkaitan dengan persiapan kelulusan. Jadi teman-teman, selama ini yang Bapak Ibu guru, mungkin kalau Pak Edi sering lihat di kelas 91 itu tiap hari Bu Teri itu review tugas. Anak-anak hari ini tugasnya belum, nanti dikerjainnya dicicil. Sorry ya teman-teman ya. Kalau di kelas 92 juga beberapa kali itu Bu Susan review. Teman-teman, anak-anak, ayo tugasnya belum diberesin. Ini karena Bapak Ibu guru peduli dengan kalian di akhir semester genap nanti teman-teman. Karena nggak mungkin juga Bapak Ibu guru nulis nilainya di raport 0. Masa sih setega itu Bapak Ibu guru nulisnya nilainya 0 gitu dibiasakan seolah-olah ya masa sih Bapak Ibu guru nggak punya batin gitu loh, nggak punya hati gitu loh. Jadi pada kesempatan ini teman-teman Pak Edi mau bilang mungkin selama ini Bapak Ibu guru, Pak Edi sendiri, Bu Teri, Bu Susan ya terlebih ya sebagai wali kelas mungkin lebih tegas, mungkin kadang-kadang juga harus telepon orang tua kita hanya untuk supaya kita bisa ikut nih ngerjain tugas. Karena ini teman-teman, inilah tujuan yang menjadi goal dari kenapa Bapak Ibu guru selalu menghubungi kita, nelpon kita, menghubungi orang tua kita. Karena Bapak Ibu guru nggak mau ketika teman-teman lulus, itu teman-teman lulus dengan membawa kekecewaan. Masa sih saya lulus, nilainya kok kecil banget gitu ya. Emang sorry ya, kok berarti saya selama ini ini teman-teman yang pengen bilang tadi. Nah jadi teman-teman harapan Bapak Ibu guru ketika teman-teman lulus itu pun teman-teman lulus dengan bahagia, dengan lulus dengan rasa puas gitu ya. Dan teman-teman tuh bener-bener bener-bener apa ya Bu Teri tepatnya ya. Jadi teman-teman tuh bener-bener puas dengan apa yang menjadi perjuangan teman-teman selama ini. Pak Edi selalu bilang ya perjuangan teman-teman itu bukan dari baru kelas 9 doang. Dari kelas 7 itu teman-teman udah mulai mulai pasang arah, mulai siap-siap banting setir kiri kanan ya. Kalau mobil di game itu kan harus banting setir kiri kanan gitu ya. Dan itu teman-teman sudah lakukan. Dan ini teman-teman selangkah lagi itu mencapai finish. Ya teman-teman ya. Yuk teman-teman go ya. Kira-kira begitu ya. Go dan gol gitu ya. Kalau bola tuh kalau digiring tapi nggak ditendang ke gawang ya gimana bisa menang gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini yang mau Pak Edi sampaikan teman-teman. Sebelum Pak Edi sampaikan di poin yang ketiga ini, Pak Edi harus kasih tahu ya teman-teman. Ini mungkin agak sedikit membuat teman-teman sorry banget ya kalau membuat teman-teman jadi nggak nyaman gitu ya. Sorry banget ya Pak Edi, sorry banget teman-teman. Begini teman-teman ya. Ini sebentar lagi mau PAS. 2 minggu itu waktu yang jujur ya, itu singkat banget gitu loh. Singkat banget. 4 bulan aja kerasa baru minggu kemarin, apalagi 2 minggu. Itu Yasser tidur, bangun, udah PAS gitu. Itu Okta lagi tidur, bangun, udah PAS. Kaget.
Cepat banget 2 minggu teman-teman. Ya, teman-teman bayangin 2 minggu ke depan ini, teman-teman punya 2 agenda besar. Agenda pertama adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti PAS. Kenapa ini penting? Karena memang nilai raport itu menjadi salah satu penentu kelulusan teman-teman. Oke, thank you terus yang sudah ikut gabung ya. Sebelum Pak Edi lanjut, teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Nggak apa-apa telat teman-teman. Pak Edi dan Bu Teri sama Bu Susan menghargai teman-teman punya usaha untuk mau ikut bergabung ya. Oke, teman-teman, Pak Edi lanjut. Kenapa teman-teman harus fokus nih untuk PAS nih? Karena tadi nilai PAS itu akan nanti direkap, dirata-ratakan menjadi salah satu penentu kelulusan teman-teman. Itu. Jadi agenda pertama 2 minggu ke depan teman-teman udah mulai banting setir, fokus. Oh, di depan ada PAS, saya nggak boleh belok kiri kanan, nggak boleh belok kiri belok kanan, apalagi muter balik ya. Lawan arah pula, ini nggak boleh. Fokus ke depan, fokus ke PAS. Pastikan teman-teman udah bisa mempersiapkan ini dari sekarang. Itu yang pertama. Agenda yang kedua teman-teman yang ini mau saya disampaikan. Mohon maaf banget ya, sorry nih. Bagi teman-teman yang barangkali ada tugas yang belum ya, yuk diberesin dari sekarang. Gini teman-teman ya, Pak Edi jelasin ya. Pak Edi mau nanya dulu ke Rahel deh. Rahel, kalau semisalkan nih contohnya, ini contoh ya teman-teman ya. Misalkan Rahel 2 minggu ke depan udah mulai siap diri untuk PAS. Tapi di sisi lain kalau Rahel juga harus fokus dengan tugas yang sorry, ini contoh ya. Tugas yang banyak yang belum ya. Ada tugas banyak yang belum, ada lagi tambahan tugas yang nunggak ya. Ditambah lagi dengan persiapan untuk PAS, kalau Rahel nggak bisa bagi waktu, kira-kira persiapannya maksimal nggak Rahel? Nggak akan maksimal. Akan maksimal teman-teman, apalagi 2 minggu. Belum lagi godaan untuk main game, scroll IG, main Free Fire lah, Mobile Legends lah, apalagi godaan untuk nonton drakor juga belum. Cukup nggak 2 minggu? Nggak bakal cukup teman-teman. Tapi pada malam hari Pak Edi mau bilang begini teman-teman, hadirnya teman-teman di room meeting ini, satu hal yang Pak Edi lihat teman-teman masih punya semangat. Dan semangat itu akan nanti teman-teman lanjutkan. Jadi berkaitan dengan persiapan PAS, teman-teman, bagi teman-teman yang tugasnya udah beres, yuk dari sekarang tancap gas, fokus pada PAS. Bagi teman-teman yang merasa diri, kalau ada tugas yang belum beres, sorry banget ya teman-teman ya, ada tugas yang belum beres, yuk bikin kesepakatan, buat keputusan, ambil keputusan sekarang, melakukan paling nggak dalam minggu ini tugas saya. Kok Pak, dalam minggu ini, Pak dijelasin, kenapa minggu ini? Biar bayang teman-teman ya, 1 minggu ini oke, teman-teman mungkin belum mempersiapkan diri untuk mengikuti PAS, tapi paling nggak teman-teman udah tahu nih target teman-teman. Oke, dalam minggu ini saya beresin tugas saya yang belum, tapi minggu berikutnya itu saya benar-benar fokus siap diri untuk PAS. Biar nanti pada saat PAS nggak ada lagi tuh yang namanya SKS. Sistem kebut semalam dari jam 6 sore jam 3 subuh baca buku. Kak, makan dulu Kak. Bu, sabar ini lagi baca buku kan besok ujian itu ya. Mulai itu. Apalagi mulai PAS udah lupa jawabannya apa ya. Tadi malam tuh saya ingat deh, kok lupa ya. Mulai ngechat teman, bro, jawaban nomor 1 apa sih? Nah ini teman-teman, Pak Edi bilang ya, jangan sampai itu terjadi. Makanya teman-teman, sorry banget ya, untuk PAS, bagi teman-teman yang merasa ada tugas yang belum, dan teman-teman yang sudah coba di cross check lagi ya, ya. Bagi teman-teman yang merasa ada tugas yang belum, yuk dari sekarang pastikan teman-teman minggu tugas saya beres. Maka Pak Edi mau bilang hal-hal yang nggak terlalu penting yang hanya menyita waktu tadi Pak Edi bilang belok kiri kanan itu stop dulu, stop berleha-leha, stop main-main, stop menunda, stop bilang nanti, tugas kalian yuk kerjakan dalam minggu ini supaya ketika minggu besok di minggu kedua nanti itu teman-teman udah fokus pada PAS. Kenapa? Supaya ketika teman-teman ikut PAS itu udah nggak ada beban. Karena Bapak Ibu guru juga nggak mau kalian ikut PAS dengan beban, dengan tuntutan tugas yang belum. Ya pikiran kita pasti ambiar kalau kata Rafael gitu. Ya kalau kita dengar lagunya Deddy Kempot itu ambiar ya. Ambiar itu artinya apa? Nanti kita tanyakan ke Bu Teri yang jawab ya. Jadi ambiar pikiran kita. Bayangin teman-teman, lagi PAS fokus kita terbagi-bagi. Gimana mau maksimal gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman mungkin aduh Pak Edu kok 1 minggu doang ya? Ya mau gimana lagi?
Toh selama ini mungkin sorry ya, mungkin kita ya nanti deh, nantilah gampang itu mah. Kita enggak. Nah, sekarang teman-teman tahu sendiri hasilnya. Waktu udah semakin mepet, kita nggak bisa tinggal diam. Dan bagi Pak Edi, ini pilihan terbaik untuk teman-teman. Dan Pak Edi yakin ini juga teman-teman pasti punya pemahaman yang sama dengan apa yang barusan Pak Edi sampaikan. Jadi untuk teman-teman minggu ini yuk tancap gas, banting setir, yuk fokus dari tugas yang belum. Minggu berikut yuk tancap gas lagi, banting setir, fokus ke PAS. Kalau pada akhirnya teman-teman ikut PS dengan hati senang, nggak ada beban, ya persiapan PAS kan nggak harus baca buku dari pagi sampai malam. Bisa jadi Niko Indo ini calon pastor kita, teman kita yang calon pastor ini sambil duduk tangannya begini lihat ke atas awan ketika senja sambil nonton video pembelajaran yang dikasih oleh Bu Susan, Bu Teri, enak kali gitu ya, belajarnya senang gitu ya. Atau dia sambil di depan rumah sore-sore bikin teh sambil bongkar-bongkar buku ya, ini dibongkar, ini sambil ngeteh sambil ngemil. Bahagia sekali teman-teman mengikuti persiapan PAS. Ini yang ketika itu teman-teman lakukan ya, jangankan 1 jam ya, teman-teman cuma baca ya 30 menit, Pak yakin itu akan kerekam banget. Dan ketika PAS itu nggak ada lagi tuh yang namanya gerasak rusuk kiri kanan nanya jawab, bro nomor 1 udah ada. Teman-teman udah percaya dengan diri teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman secara mental udah siap. Itulah makanya Pak Edi selalu bilang persiapan itu penting. Toh bilang gampang nanti. Itu yang menjadi masalah selama ini teman-teman. Tapi itu Pak Edi nggak akan bahas lagi. Tapi paling nggak kita tahu nih teman-teman. Teman-teman pasti paling nggak udah punya gambaran. Oh gimana nanti saya ikut PAS. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini Pak Edi mewakili Bapak Ibu guru semua, Bu Teri dan Bu Susan nanti mungkin akan sampaikan beberapa hal sedikit untuk teman-teman. Yuk mulai hari ini banting setir. Bagi teman-teman yang sudah beres, yuk tancap gas, fokus ke PAS. Teman-teman yang bagi ada yang belum, yuk tancap gas, beresin yang belum. Minggu besok mulai persiapan untuk PAS. Lalu teman-teman mengikuti PS dengan hati senang, bahagia tanpa ada beban. Daripada dari sekarang masih berleha-leha, pada saat PAS masih ada tagihan tugas. Aduh, pusing lagi mana PAS-nya, pilihan ganda banyak banget, sulit banget, ditambah lagi tugas yang belum. Aduh Pak, ini otak saya ini mau robek-robek gitu ya. Itu. Jadi itu yang mau Pak Edi sampaikan ke teman-teman. Satu hal, Pak Edi yakin banget teman-teman kalau anak selamat tirade dibilang bisa tuh bisa banget gitu ya. Terlepas dari masih ada yang kurang itu aja. Tapi paling nggak dengan informasi yang Pak Edi sampaikan malam ini, paling nggak teman-teman udah punya gambaran, teman-teman bisa membuat semacam perbandingan. Kalau saya masih berleha-leha dampaknya kayak gini, kalau saya fokus pasti dampaknya baik. Dan Pak Edi yakin banget apa yang menjadi harapan teman-teman itu sama halnya menjadi harapan dari Bapak Ibu guru. Kalau kita udah satu tujuan, lalu tunggu apa lagi? Gitu ya. Go dan teman-teman sukses ada di tangan teman-teman. Dan aduh Buter, kalau ngomong sampah sebelum itu jadi sedih ya, lagi merundus, aduh. Gak ada lagi dong kebersamaan gitu ya. Gak ada lagi tuh yang namanya teman-teman selamat bergabung di Selamat Inspirasi, ada kegiatan sekolah. Aduh sayang sekali gitu ya. Cuman ya teman-teman apapun terjadi, teman-teman masih punya masa depan, punya jalan yang masih panjang, dan teman-teman harus mulai tancap gas dari sekarang. Teman-teman, itu saja yang mau Pak disampaikan. Sekali lagi teman-teman, ini karena kecintaan Bapak Ibu guru dengan teman-teman, karena Bapak Ibu guru peduli dengan kalian, peduli dengan masa depan teman-teman, karena ya mungkin kadang-kadang Bapak Ibu guru itu agak sedikit lebih tegas dengan kita, tapi Bapak Ibu guru nggak mau suatu saat anak didiknya itu aduh ini udah jawab gini nanti Pak dinangis macam pula ini ya kalau Pak dinangis ya. Aduh, jangan dulu komentar dong nanti Pak itu, aduh nanti hujan besar loh ini ya. Ya, Pak yakin mungkin Bapak Ibu guru selama ini agak sedikit lebih tegas dengan kita, tapi itu semata-mata demi kebaikan kalian. Bapak Ibu guru nggak mau anak didiknya terjatuh ke dalam jurang, ya nggak mau. Bapak Ibu guru pengennya tuh kalian punya jalan mulus. Ya kadang-kadang ya mungkin salah itu ya wajar lah sebagai manusia ya. Tetapi paling nggak kita menghindari supaya kita itu jangan sampai tersesat atau jangan sampai kita terjebak pada suasana yang hanya merugikan kita, apalagi memadamkan masa depan kita. Tadi yakin dari wajah-wajah malam ini tuh kelihatan ya masa depannya udah pada cerah semua, ini kelihatan banget sih dari auranya, dari senyum-senyum sumringahnya, waduh luar biasa. Itu saja teman-teman dari Pak Edi yang bisa Pak disampaikan, kurang dan lebihnya teman-teman silakan
Kalau satu kata dulu Pak Edi waktu kecil itu karena kebetulan tinggal di Inggris, kalau kita di Inggris itu biasa bilang apa ya, just do it ya. Ya percaya saja ya kalau Pak Edi itu bahasa kecilnya di Inggris ya. Inggris yang di Flores itu loh maksudnya ya. Aduh itu ya teman-teman ya, go 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 and goal. Itu saya teman-teman dari Pak Edi yang bisa Pak Edi bagikan malam ini. Nanti mungkin kita bisa sharing, tapi ada Bu Teri juga di sini. Bu Susan belum bergabung ya kayaknya ya. Bu Ter, ini kita Belum. sampaikan. Bu Ter, ada nggak yang mau disampaikan Bu Ter? Kebetulan hadir Bu Ter, cerita dong. Barangkali ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kita yang terkece badai yang Iya. ada sini. Ya, sebetulnya udah terangkum semua oleh Pak Edi yang kece badai ini gitu ya. Jadi saya hanya menambahkan sedikit aja. Untuk anak-anak yang penting punya target gitu ya. Kalau misalnya yang udah lewat-lewat ya sudah gitu ya. Kita tidak perlu menoleh lagi ke belakang. Misalnya, aduh, kamu tuh harusnya gini ya. Kamu tuh enggak gitu ya. Jadi yang penting lihat ke depan. Terus targetnya apa, tujuan kita tuh apa gitu ya. Misal nih, wah ternyata nih tugas saya masih ada 30 lagi nih. Berarti saya punya target misalnya satu hari saya harus punya atau selesaikan berapa, atau dalam 1 minggu saya harus selesai berapa gitu ya, atau dalam 2 hari saya harus punya misalnya ngerjain 8 tugas misalnya seperti itu ya. Jadi punya target, lalu supaya nanti betul yang dikatakan Pak Edi, kita tidak buru-buru gitu ya, tapi kita juga harus ya serius gitu ya, serius untuk kelulusan kita supaya kalau kalian lulus dengan hasil yang baik, yang bangga bukan hanya diri kalian, tapi juga pastinya orang tua gitu ya, karena orang tua itu betul-betul menitipkan kalian itu dengan harapan yang baik gitu ya, pastinya bukan dengan harapan yang ya udahlah seadanya Bu, yang buruk gitu ya, tidak gitu. Kadang kalau misalnya saya pas telepon atau ketemu memanggil orang tua itu kadang juga suka kasihan gitu, kadang mereka bercerita, gimana ya Bu, saya kadang kalau ngomong juga nggak didengar gitu ya, mau kemana nih anak saya, mau sekolah kemana juga, ya udahlah terserah, nggak usah sekolah gitu ya, sampai bilang kayak gitu kan, kasihan gitu ya, jangan sampai orang tua itu putus harapan gitu ya, putus semangatnya gitu ya, melihat misalnya, Bu Dea tuh susah dikasih tahu, main game terus, atau yang lain-lain gitu ya. Iya Bu, iya, tapi nggak dikerjakan seperti itu ya. Jadi lebih ke orang tua sih sebetulnya gitu ya. Buatlah orang tua bangga gitu ya, karena itu termasuk ya apa ya, ibadah kita gitu ya kepada membahagiakan orang tua gitu ya. Itu saja anak-anak ya. Jadi punya target ya, yang udah berlalu ya sudah, kita lihat ke depan gitu ya. Dan kita mau melakukan apa sih gitu ya, untuk kedepannya tuh mau melakukan apa gitu, jangan sampai hanya yang tugas numpuknya dibiarin aja gitu ya, karena kalau dibiarkan ya pastinya tidak akan ada solusi gitu ya. Jadi mana sih mau dibawa ke orang tua gitu. Itu aja Pak Edi. Aduh ini Bu Teri ini kayaknya suaranya udah mulai patah-patah ini ya, gejala-gejala, mudah-mudahan nggak turun hujan ya Bu ya. Ini ya, Pak ini jadi ingat lagunya Ariel ya, Peter Band. Dan kita bersama saat kita tertawa ya. Mungkin kita punya kebersamaan tertawa sebagai guru dan siswa ya, sesama sebagai keluarga besar Selamat Riyadi teman-teman. Ya tinggal sebentar lagi. Untuk itu teman-teman, pada kesempatan ini Pak Edi mau sampaikan, Bu Susan belum hadir ya, mungkin lagi berhalangan, tapi paling nggak teman-teman apa yang sudah Pak Edi sampaikan tadi, apa yang sudah Bu Teri sampaikan tadi, paling nggak malam ini udah paham ya kenapa Bapak Ibu guru tuh harus di luar jam PJ itu ngejar-ngejar kita ya. Karena tadi teman-temannya karena semata-mata untuk kalian. Bapak Ibu guru nggak mau ada anak didiknya itu lulus dengan ya paling nggak teman-teman puas lah lulus gitu ya. Itu saya teman-teman dari Pak Edi dan Bu Ter, kita masih punya waktu 2 menit ya, bisa lah kalian ditambah 5 menit gitu ya. Ini Bisa. kebersamaan kita gabungan antara 91 dan 92 ini, aduh kayaknya mungkin ya Mungkin ada yang mau sharing gitu Pak. Ya, ini minta 1, 2, 3 orang lah sharing gitu. Siapa yang mau sharing teman-teman boleh. Atau misalkan mau nanya Pak ya, yang di poin nomor 3 teman-teman pengen nanya supaya teman-teman juga punya ngabaran, boleh silakan gitu ya. Ada yang mau sharing, Pak Edi kasih kesempatan ya teman-teman ya. Ayo teman-teman. Halo everybody.
silahkan loh. Misalnya, aduh saya tuh sebetulnya terkendala ini apa gitu ya. Atau aduh kayaknya suasana di rumah tuh ribut aja terus. Jadi saya tuh gimana ya Pak? Atau jadi saya nggak bisa gitu ya. Tugas saya tersendat gitu kan. Banyak hal gitu ya. Silahkan anak-anak. Boleh loh. Halo teman-teman. Oke, kayaknya teman-teman ini masih Bu, ini sebenarnya mereka tuh mau cerita, cuman kayaknya antara mau bilang nggak ya, aduh, gitu Atau ya. jangan-jangan karena ada saya gitu, jadi aduh saya kan ada Puteri jadi aduh nanti gimana ya gitu. Jangan-jangan iya kan Yaser tuh, Yaser senyum-senyum deh. Kayaknya iya bener deh. Teman-teman, teman-teman, Pak Edi pengen nanya satu hal ke teman-teman. Teman-teman bisa jawab di room chat. Teman-teman udah siap diri untuk ini pertanyaan kedua ya, pertanyaan yang sama ya. Teman-teman, dengan penjelasan dari tadi Pak Edi sama Bu Teri, masukan dari Bu Teri tadi, teman-teman udah siap untuk PAS, teman-teman? Halo, teman-teman udah siap, teman-teman yang lain? Siap. Anggur ya. Oke, teman-teman. Siap ya. Jared, Jared, thank you, Jared, Christian, teman-teman yang lain ya. Apa yang sudah Pak Edi sampaikan tadi, paling nggak teman-teman udah punya gambaran ya. Mungkin Pak Edi juga kadang-kadang tuh merasa bersalah ya. Minta maaf ya kalau mungkin selama ini Bapak Ibu guru tuh mungkin agak sedikit apa ya kayak membuat kalian nggak nyaman ya. Tapi bukan bermaksud untuk membuat kalian nggak nyaman ya. Tapi memang ya itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru supaya teman-teman tuh jangan sampai keluar jalur gitu ya. Tadi Pak Edi bilang udah tahu ini jalurnya ke sana, malah Yaser lawan arah lagi. Ini kan salah juga gitu ya kan Bapak Ibu guru nggak mau. Apalagi udah tahu ada pembatas, lompat keluar pembatas, langsung tuh terjun bebas ke jurang. Kan Bapak Ibu guru nggak mau dong kayak gitu. Makanya mungkin selama ini Bapak Ibu guru keras sama kalian, mungkin hampir tak kalian juga risih. Ya apa sih Bu Teri, khususan Pak Edi nelpon mulu gitu ya, apa sih nelpon mulu, ya udahlah nggak usah direspon. Mungkin, tapi mungkin malam ini dengan penjelasan Pak Edi dan Bu Teri, mungkin teman-teman udah punya gambar. Jadi sekali lagi, karena memang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya, because I love you cricket gitu lah, karena kita mencintai atau Bapak Ibu guru tuh mencintai teman-teman, Bapak Ibu guru tuh care dengan teman-teman. Teman-teman, kita punya waktu udah lewat 1 menit, kayaknya teman-teman udah bisa nangkap semua ya teman-teman ya. Ayo dong dijawab di room chat dong biar seruan gitu. Teman-teman udah ngerti, udah paham semua kan ya teman-teman ya. Ayo dijawab di room chat biar teman-teman kita live dan kita istirahat dong teman-teman. Halo everybody. Teman-teman udah bisa nangkep semuanya yang tadi disampaikan oleh Pak dan Bu Teri? Sudah kata dia. Pak Edi ke Rosa dulu deh. Rosa, Pak Edi pilih 2 orang ya. Pak Edi pilih 2 orang ya. Rosa, Pak Edi tanya sesuatu nggak Ros? Boleh Pak, kenapa? Rosa dapetin malam ini. Ada hal apa sih? Apa Pak? Ada hal apa sih yang Rosa dapetin malam ini, Ros? Lebih nyiapin mental aja mungkin ya sama persiapan buat nanti PAS. Oke, thank you Kak Ros. Ada Jared juga. Jared, halo Jared. Halo Jared. Halo Jared. Aduh, kayaknya belum tersambung ya. Oke, Pak Edi geser dulu deh ke tadi tuh Tulus sempat ngechat saya gitu. Tulus, halo Tulus. Ya, Pak. Tulus, ada hal apa sih yang Tulus dapetin malam ini, Tulus? Oh, gimana, Pak? Gimana? Suaranya putus-putus, Pak. Ada hal apa sih yang Tulus dapetin walaupun masuknya telat tadi? Ada hal apa sih yang Tulus dapetin dari obrolan teman-teman dan kita semua malam ini? Ya, halnya ya ini, Pak. Jadi jangan. Jadi kalau ada tugas yang numpuk, jadi kalau menurut saya, Pak ya, dicicil, Pak, seminggu itu, Pak. Kalau lagi sibuk bantu orang tua ya bantu orang tua, Pak. Suara Tulus kok sedih banget ya, Pak. Ini jadi ikut sedih nih gara-gara hanya kata lulus. Aduh, macam mana pula ini ya? Aduh, ini malam lama-lama hujannya tambah besar. Terakhir, Rahel, apa sih yang bisa terakhir dari Rahel ya teman-teman? Sorry ya, Pak. Ini nggak banyak-banyak biar teman-teman juga punya waktu lebih banyak, lebih cepat untuk istirahat. Apalagi besok mau ada ulangan.
nggak tahu nih kelas 91 atau 92 ya. Rahel, ada hal apa sih yang bisa Rahel dapetin dan mungkin mewakili teman-teman, ada pesan apa sih buat teman-teman malam ini? Kalau yang bisa dapetin ya harus jangan membebani diri sendiri dengan tugas, harus bisa ngatur jadwal lagi supaya nanti PAS nanti itu bisa berjalan dengan baik, bisa dapat nilai yang sesuai yang diharapkan. Habis itu kalau pesan-pesannya jangan membebani diri sendiri teman-teman, jangan menyibukkan diri sendiri dengan hal yang tidak penting gitu. Fokus untuk masa depan. Wes mantap. Woi, tepuk tangan dulu teman-teman. Aduh. Oke, teman-teman, Pak Edi pikir itu saya dulu perjumpaan kita malam ini. Catatan sekali lagi untuk teman-teman yang sorry banget ya, Pak Edi nggak sebut namanya, nggak usah takut ya. Bagi teman-teman yang barangkali ada yang belum, pastikan minggu ini beres. Minggu besok mulai tancap gas, fokus PAS, dan selamat datang di libur tahun baru dan Natal. Dan waduh, libur mau bangun tidurnya jam 10 siang, mau nggak mandi, bodo amat lah libur kita gitu ya. Dan siap diri juga untuk nanti di semester genap, kita tancap gas lagi, go SMA. Itu saja teman-teman, kita tutup dengan kita screenshot bareng-bareng, kita foto sebagai kebersamaan kita malam ini. Ini kebersamaan malam ini sangat mahal ya, nggak bisa. Pak, jangan lupa doa. Oke, Andin, Oce, Jessica, DM ini ya, nama akunnya ini DM semua ini kayaknya pada janjian ya kayaknya ya. Aduh, nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, dinyalain dong kameranya. Di frame 1 yang belum nyala itu Mentari, Jessica, Oce, Rosen, Pasyur, Robert, Arneta, Darren, Idel, sama Okta dan Niko. Niko ini cuma kelihatan profilnya doang, tapi orangnya kemana Pak ini nggak lihat ini. Ayo teman-teman, biar Pak di screenshot baru geser ke frame kedua teman-teman. Ayo teman-teman, dinyalain dulu Darren, Vano, Idel, siapa lagi nih? Pasyur, Rosen sama Oce, dinyalain dulu bro semua biar Pak di screenshot. Halo Idel sama Vano, Pasyur, Darren, yuk dinyalain dulu biar cepat ya. Oke, frame 1 tetap nyala ya, nanti tadi pindah ke frame 2 juga tetap nyala ya, biar nanti semuanya kena semua ya. Dimulai dari 3, 2, dan 1.